Financial plan itu lu bisa berguna buat diri lo dan survive, tapi lu juga bisa bikin sekeliling lo survive, berguna ya. Terus selanjutnya, nah yang jarang aware dari teman-teman yang kerja di rumah itu apa sih? Ini cuma iseng buka aplikasi online shop, niatnya itu cuma iseng. Tapi nomor kartu kredit udah terinstall nih di situ. Nomor kartu kredit udah terinstall, klik, nggak sengaja kebeli, nggak sengaja tuh. Oke, 1 khilaf, 2 khilaf. Selanjutnya, who knows? Kadang ya, kalau kita nggak punya plan ya, kadang tebus-tebus aja. Artinya, tadi bisa saving 3 juta. Ya, cerita yang awal. Kita bisa saving 3 juta. Ternyata, di akhir bulan kemarin, kalian cek, ternyata spendingnya 3,5 juta. Nah, kalau itu kan jadi pertanyaan tuh. Berarti, niatnya udah bagus, tapi tangannya bandel. Tangannya bandel buat klak-klik. Oke. Aduh. Nah, buat teman-teman, gue akan sarankan untuk mulai ngecek tagihan kemarin. Kan ada tuh dari report dari kartu kredit ini yang jarang dilihat. Kartu kredit ada reportnya, belanjaannya, list deh mana yang sengaja memang dari awal niat atau yang nggak sengaja cuman pas lagi nongkrong lihat online shop klik tadi. Oke. Kadang-kadang niat kita itu baik, tapi niat kita nggak sampai ke tangan. Ya udah, salahin aja tuh tangan. Nah, ada lagi juga tuh mulai nimbun. Sebenarnya bahasanya bukan nimbun, kan ceritanya di rumah nih. Udahlah eksperimen masak gitu kan. Eksperimen masak, belilah itu yang dulu biasanya nggak kebeli. Pancinya harus baru, terus kompornya harus baru, sayurannya biasanya bisa untuk makan 2 hari, ternyata beli 2 minggu. Ya kan busuk kalau sebanyak itu, gitu loh. Meskipun rencananya mau berhemat nih, nimbun sayuran tuh, ya kan kalian tahu paling maksimal itu berapa lama. Ya sih? Jangan dong, jangan. Nah, kemudian selain ini, kita tetap harus ada target ya, tapi target nanti bisa dalam bentuk, kan kalau dalam kondisi normal gue akan selalu bilang ke kalian, oke, set target. Misalnya ada istilahnya net worth nih, ya kan, kekayaan bersih dari awal sampai dari akhir, awal Januari sampai akhir Desember. Dari situ misalnya dari awal Januari net worth kekayaan bersih kamu itu di angka 300 juta, misalnya seperti itu. Oke, nanti di Desember harapannya 400 juta, di breakdown per bulan, berarti ada penambahan tabungan 10 juta, misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita revisi target tuh. Revisi target. Untuk yang kerja di rumah seharusnya bisa berhemat lebih, maka per bulan bisa lebih tuh targetnya. Bukan 10 juta, tapi saya 12 juta, 13 juta. Kemudian untuk yang harus kerja di rumah tetapi bukan kerja di rumah, yang harus unpaid leave dan harus mengurangi dana darurat, berarti targetnya kita turunkan tuh. Nah, artinya kamu punya target yang di awal, net worth itu selalu jadikan target ya. Sekali lagi, balik lagi, lihat di budget plan. Net worth jadiin target, tetapi direvisi di saat-saat sekarang. Oke, nggak usah terlalu di-push. Yang namanya target itu tetap harus ada, tetapi bukan sebuah dosa jika kita merevisi target kita. Lawang namanya APBN juga ada APBNP, ya kan? Masa iya yang namanya keuangan individu nggak boleh ada adjustment? Harus ada.
nggak perlu ngoyo, tetapi selalu harus ada yang namanya target. Itu akan jadi arah kita, goals kita. Net worth itu berapa income bersih yang akan kamu terima di awal. Jadi total aset dikurangi total pengeluaran di awal Januari, misalnya ada rumah dan lain sebagainya. Terus baru nanti pas di akhir di Desember dilihat juga berapa net worth-nya. Gitu. Nah, terus untuk yang punya investasi, evaluasi investasi itu. Ini adalah saat yang tepat. Di sini banyak yang saham nggak? Kalau investasinya dalam bentuk saham, di saham ini nggak ada masalah kok, turun indeks turun 30%, gue nggak masalah. Dia gue turun 20%, nggak ada problem yang terlalu signifikan. Berarti you memang deserve di sini. Kamu memang udah layak di instrumen saham. Tetapi seandainya gara-gara masa pandemi sekarang ternyata kalian kepikiran, tidurnya nggak nyaman, aduh, gue udah kurang nyaman tidurnya, terus karena portofolio gue turun, ya berarti coba ada di rebalancing lagi. Artinya yang dari saham tadi nih, dari saham, terus bisa tuh beberapa dimasukin ke bond saja, turunin aja, masukin tuh ke reksadana. Ya reksadana jangan reksadana saham juga, karena sama aja. Masuk aja ke reksadana yang pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Atau kalau kalian dari awal memang udah suka invest di emas dari zaman dulu ya, bukan gara-gara kenaikan sekarang ya, tetap lanjutin aja sesuai dengan strategi investasi kamu. Gitu. Oke, sekarang gue akan bacain